Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Ya, dia adalah Kartini yang lahir di dalam lingkungan keluarga priayi atau bangsawan. Karena itu ia berhak mendapatkan gelar Raden Ajeng atau RA di depan namanya. RM Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara pada 1880. Selain menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah, beliau juga menikah gadis bangsawan, yaitu Raden Ajeng Warjan. Pernikahan RM Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah dikaruniai 8 orang anak, sedangkan pernikahan RM Sosroningrat dan Raden Ajeng Warjan dikaruniai 3 orang anak. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kehidupan keluarga mereka berkecukupan sehingga RA Kartini dan saudara-saudaranya bisa tumbuh menjadi anak sehat dan cerdas. Masa pendidikan dasar RA Kartini dalam menempuh pendidikan bisa dibilang istimewa dan berliku, sebab ia merupakan anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di Europaske Lecture School atau ELS atau Sekolah Dasar Eropa. ELS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo. RA Kartini bisa mendapatkan kesempatan masuk ELS dikarenakan ia adalah anak dari pejabat tinggi pemerintah. Bahasa pengantar di ELS adalah bahasa Belanda sehingga RA Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Proses pendidikan yang dijalani oleh RA Kartini di ELS menjadikan dirinya mampu menempatkan diri dengan baik dalam pergaulan. Perjalanan hidup RA Kartini sejak lulus dari ELS dan tidak melanjutkan pendidikan, kehidupan RA Kartini dinilai sebagai sangat tertutup karena ia merasa dirinya dikurang dan dibatasi pergaulannya. Padahal saat itu usianya masih sangat belia, yaitu 13 tahun, usia yang sangat produktif untuk belajar banyak hal dari dunia luar. Sehari-hari RA Kartini dipaksa belajar menjadi putri bangsawan sejati yang selalu diam seperti boneka dan membiasakan diri untuk berbicara. Ia juga harus berjalan setapak demi setapak dan menundukkan kepala jika anggota keluarga yang lebih tua lewat, serta masih banyak lagi aturan-aturan adat lain yang harus dipatuhi. Dalam masa pingitan, kehadiran sahabatnya yang bersedia menjenguk yaitu Letsi Ditmar bisa menjadi pelipur lara karena RA Kartini banyak diceritakan tentang dunia luar olehnya. Sehari-hari dalam masa pingitan, RA Kartini terus tekun belajar dan membaca. Namun dirinya merasa sia-sia belajar tanpa adanya guru. Dan inilah sedikit cerita tentang impian Kartini yang kandas. Kartini berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, dan pendidikan itu menjadi bahan pembicaraan di Hindia Belanda dan Belanda, terutama saat kunjungan anggota di parlemen Belanda Van Kol ke Jepara yang diberitakan dalam surat kabar The Lokomotif tanggal 25 April 1902. Kemampuan Kartini yang dinilai sangat luar biasa itu mendorong Van Kol memberikan tawaran untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda dengan biaya dari pemerintah. Saya kali ini berhasil dan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, namun RA Kartini justru terhasut saran lain dari Mr. J.H. Abendanon yang membuatnya membatalkan niat sekolah di Belanda. Sejak mengikuti saran Mr. J.H. Abendanon dan gagal batal sekolah di Belanda, RA Kartini sempat mengalami sakit keras karena masalah batin. RA Kartini juga mengirimkan surat pada teman-temannya di Belanda dan memohon agar mereka tidak menjauhinya karena kecewa dengan keputusannya itu. Kartini berusaha menjelaskan kepada teman-temannya tentang budaya masyarakatnya yang masih belum semaju masyarakat di Belanda. Penjelasan tersebut menjadikan mereka tetap bersedia menjalin hubungan baik dengan Kartini, walaupun pada awalnya merasa perjuangannya dihianati. Dan tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, akhirnya RA Kartini dan Rokmini, saudarinya, mendirikan sekolah untuk anak perempuan, yaitu Sekolah Kartini.
Murid-murid sekolah umumnya anak-anak priayi yang ada di kota Jepara, sehingga sekolah tidak perlu menyediakan penginapan. Murid-murid di sekolahnya belajar membaca, menulis, dan lain-lain. Aktivitas R.A. Kartini di sekolah menjadikannya melupakan rasa pedih karena gagal berangkat ke Belanda. Sampai suatu hari, R.A. Kartini dilamar oleh Bupati Rembang, Raden Adipati Djojo Adiningrat. Namun sang ayah sempat bimbang karena anaknya itu pernah memutuskan untuk tidak menikah. Setelah meminta waktu untuk berpikir kembali dan meminta saran dari saudari lainnya, R.A. Kartini pun menyetujui lamaran Raden Adipati Djojo Adiningrat dengan beberapa persyaratan. Kendati begitu, Raden Adipati Djojo Adiningrat tidak mempermasalahkan keinginan R.A. Kartini dan ia tetap diperbolehkan mendirikan dan mengurus sekolahnya. Pernikahan R.A. Kartini yang semula direncanakan pada 12 November 1903 atas permintaan Bupati Rembang dimajukan menjadi 8 November 1903. Sesuai permintaannya, pernikahan R.A. Kartini dan Raden Adipati Djojo Adiningrat ini tidak disertai dengan upacara mencium kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Mempelai laki-laki hanya mengenakan pakaian dinas, sedangkan mempelai perempuan hanya memakai pakaian seperti keseharian biasa. Dan inilah cerita akhir hayat R.A. Kartini. Sejak menikah, R.A. Kartini pindah ke Rembang dan mengemban tugas sebagai seorang istri dan guru sekaligus. Aktivitas keseharian R.A. Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi fisiknya mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada 7 September 1903, R.A. Kartini sempat menulis surat kepada Nyonya Abendanon yang sudah mengirimkan hadiahnya untuk bayinya nanti dan menceritakan kondisinya. Pada 13 September 1903, R.A. Kartini melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat yang diberi nama Susalib Djojo Adiningrat. Setelah melahirkan, kondisi R.A. Kartini nampak sehat dan berseri. Namun pada 17 September 1903, Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Kematian R.A. Kartini sangat mengguncang pikiran suaminya, R.M. Djojo Adiningrat. Kepada Nyonya Abendanon, beliau juga menulis sebuah surat yang menceritakan kematian istrinya. Dan itulah sejarah R.A. Kartini lengkap, mulai dari beliau lahir hingga wafat di usianya yang masih muda, tetapi sudah banyak berjuang untuk keberlangsungan generasi bangsa. Dan inilah beberapa contoh tentang wanita masa kini. kabarmu? Hai. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Silakan. Makasih. Sekarang kamu kelas berapa? 10. Sekolah di mana? SMK TBI. Jurusannya itu mudah nggak? Mudah. Ambil di apa kamu itu? Farmasi. Oh, farmasi. Peminatan orangnya itu banyak nggak? Banyak. Jadi kamu cita-citamu apa? Jadi apoteker. Apoteker. Sekarang kamu sekolah di mana? Aku sekolah di SMK 1. Jurusan apa? Jurusan itu akuntansi. Mudah nggak? Iya, alhamdulillah mudah. Oh, jadi ini orang yang
ngomongin kita di belakang. Di siapa sih? Lo gak tahu gue? Enggak. Bill, kenalin Bill. Dia itu orang yang paling terkenal di satu sekolah ini. Nah terus gue harus bilang wow gitu. Iya dong, secara gue tuh orang terkenal di sekolah ini. Kok gue gak tahu sih? Ya Allah, matanya buram ya, lo. sih. Makanya lo gak tahu ya. Ah gitu. Jadi kamu ngejelek-jelekin aku gitu. Ya kebalik lah. Seharusnya gue yang nanya, kita. kenapa lo ngomongin kita di belakang? Emang gue salah apa sama lo? Hah? Kita buat apa sama lo sampai lo ngomongin kita di belakang? Ya gak apa-apa, pengen aja, gabut aja. Kurang kerjaan banget ya hidup lo. Nah, terus kenapa? Emang ya orang miskin itu kerjanya cuma gibah aja. Lah, gak mirror. Gue mirror apa sih? Hah? Gue mirror apa? Gue tuh orang terkaya di sekolah ini. Emang lo mau apa? Terus. Ya secara gue tuh anak orang kaya ya. Jadi ya gue tuh ya harus berkuasa lah. Ih, berkuasa kok gitu. Emang aja yang kode. Ya udah, Harta orang tua aja dipamerkan. Ya emang kenapa? Harta orang tua harta gue juga kali. Lah kalau ada orang tua ngapain kamu kayak gitu? Iya. Ya kenapa gue emang gak boleh mamerin harta orang tua gue? Anak mami kok sok-sokan. Iya. Ya mending anak mami gue kaya daripada lo anak mami udah miskin. Ya terus kenapa? Apa? Ya gue cuma tuh Kamu gak usah ikut ikut. Kamu gak usah ikut ikut gue. Woi, sudah Pak Kwadin ke guru BK. Ayo ikut aku. Oh siapa sih ikut-ikut? Coba ceritain masalahnya apa dulu. Dia ini loh. kita. Yaudah, ayo ikut aku ke guru BK. Ya udah sih terserah gue. Emang siapa ngatur-ngatur gue? Tapi kan kamu harus minta aturan. Ya udahlah suka-suka gue kan ini baju-baju gue. Zumba, ayo ke kantin. Ayo temannya aku ambil uang dulu. Ayo. Hilangnya di mana? Di tas. Kayaknya tadi aku lihat ada orang yang nyuri uangnya. Si itu loh. Iya sih. Iya orang emang serius. Gimana sih orang? Iya, uangnya udah dibilang. Kamu yang nyuri uangnya si Zulfa kan? Ngaku aja deh. Jadi ini maling ya. Sungguh keterlaluan. Nah deh, emang lo butuh duit berapa sih sampai maling? Hah? Enggak aku, Kak. Amalia maling dari. Coba deh ngaku aja. Kita gede aja. Kita gede aja ya tasnya. Ayo ngaku atau kita berdiri. Ayo berdiri. Kita cek aja yuk. Kita cek aja. Kamu gini dong, gini. Sungguh. Oh tuh maling. Ngapain gak mau ngaku? Hah? Dari tadi kan. Apa sih? Enggak kalau itu udah kelihatan. Kopi Tondi. Udah deh sekarang kamu minta maaf aja sama kesalahan kamu. Ya aku minta maaf aku ngambil uang Zulfa. Alasan kamu apa emang? Kak? Keperluan apa emang? Keperluan sampai segitunya mau nyawa. Kenapa harus nyolong gitu ya? Kenapa Semiskin apa sih lo?